Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Arontini, petugas administrasi yang berjaga di ruang HD saat ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Pagi Kak, ini saya mengantarkan kakak saya ke ruang cuci darah. Ini surat pengantarnya dari Koli Dalam. Baik Ibu, boleh saya tahu nama pasiennya? Saya Eka Mbak. Baik Ibu, Ibu akan dilayani di sini untuk tindakan hemodialisa. Pengantar ini hanya berlaku untuk satu kali tindakan HD. Eh, karena di sini tertera perintah dokter untuk HD rutin seminggu 2 kali, ada beberapa prosedur yang harus ibu lakukan supaya bisa HD rutin di sini. Karena ibu menggunakan penjamin dengan BPJS, pertama ibu kembali ke vaskes pertama. Maaf, vaskes pertama ibu di puskesmas atau dokter keluarga ya. Dokter keluarga Kak. Baik, ibu bisa periksa kembali ke dokter keluarga dan memberitahu dokter bahwa ibu mendapat terapi HD 2 kali seminggu. Untuk bisa dilayani HD di rumah sakit, kami memerlukan rujukan ke unit hemodialisa dari dokter keluarga. Setelah ibu nanti mendapatkan rujukan dari dokter keluarga, ibu bisa datang kembali supaya kami bisa menjadwalkan untuk HD rutin 2 kali seminggu. Demikian penjelasan dari saya. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan Ibu? Rujukannya itu Kak, untuk satu kali kunjungan atau berlaku sampai kapan ya? Berlaku untuk 3 bulan Ibu. Nanti apabila habis masa rujukannya, kami akan memberitahu Ibu untuk meminta kembali surat rujukan yang baru kepada dokter keluarga. Baik Kak, kami mengerti. Baik Ibu, silakan tunggu sebentar. Saya akan sampaikan kepada dokter dan perawat yang bertugas pada hari ini. Ya Kak, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Ibu, dengan senang hati. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Lia, saya perawat penanggung jawab Ibu selama tindakan hemodialisa di sini. Maaf, dengan Ibu siapa? Nama saya Eka, Sister. Tanggal lahir? Saya 17 Agustus 1985, Sus. Baik Ibu, saya akan mengantar Ibu untuk menimbang berat badan dan selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah Ibu. Ibu, sebelum tindakan hemodialisa akan dilakukan, Ibu akan diberi penjelasan oleh dokter dan akan diperiksa oleh dokter. Iya, Sister. Dokter Aris, ini ada pasien rujukan interna dari Poli Dalam. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Aris. Saya dokter penanggung jawab hemodialisa di sini. Untuk yang pertama, saya akan menanyakan nama Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Eka, Pak Dokter. Tanggal lahir? Tanggal lahir saya 17 Agustus 1985, Pak Dokter. Baik Ibu, sebelum tindakan hemodialisis dimulai, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hemodialisis ya. Untuk hemodialisis yaitu adalah terapi pengganti ginjal dengan ginjal buatan dan juga mesin. Karena Ibu mengalami penurunan fungsi ginjal, jadi sampah-sampah yang harus dikeluarkan melalui ginjal yang hasilnya nanti pipis itu tertumpuk pada tubuh Ibu ya. Nah, tujuannya yaitu adalah mengeluarkan sampah-sampah seperti ya urium kreatinin. Nah, kita bisa lihat labnya Ibu ya. Nah, indikator lab pada hemodialisis yaitu adalah urium dan kreatinin. Jika urium itu lebih dari 44, maka itu lebih dari normal sehingga harus dikeluarkan oleh tubuh. Sedangkan yang kedua yaitu adalah kreatinin. Kreatinin Ibu itu adalah 5,6, sedangkan maksimalnya itu adalah 1,3, sehingga ini sangat membahayakan yang harusnya kita keluarkan dalam tubuh.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur dan juga komplikasi hemodialisis. Untuk prosedur, karena ibu sudah terpasang kateter double lumen atau selang yang tertempel pada bahu kanan ibu, jadi ibu tidak perlu disuntik seperti kemarin ya. Selang yang tertempel pada bahu kanan ibu akan kami sambungkan kepada mesin, sehingga darah yang keluar dari tubuh ibu akan dicuci melalui ginjal buatan dan juga mesin, dan darah yang bersih akan kembali dalam tubuh ibu. Untuk komplikasinya, ibu bisa mungkin mengalami mual muntah, kepala pusing, dan juga lemas. Lemas ini bisa diakibatkan karena ada beberapa gula yang tercuci dalam ginjal buatan, sehingga gula pada tubuh ibu akan berkurang dan juga lemas, dan juga bisa mengalami hipotensi atau tekanan darah menurun ya. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena kami akan selalu memonitor ibu setiap waktu dan juga setiap jam. Kemudian kalau ibu juga mengalami gangguan atau keluhan pada saat hemodialisis, ibu kami harapkan segera melapor. Demikian ibu penjelasan dari saya. Apakah ibu mengerti ataukah ada yang perlu ditanyakan? Ya dokter, kami sudah jelas. Baik ibu, setelah saya jelaskan, apakah ibu bersedia dilakukan tindakan HD? Ya dok, saya sudah bersedia. Karena ibu bersedia dilakukan tindakan hemodialisa, selanjutnya saya akan meminta tanda tangan persetujuan tindakan ya bu ya. Ini ibu bisa tanda tangan di sini, kemudian biodatanya ini mohon diisi ya bu ya, kemudian ini juga diberi tanda tangan. Monggo silakan tanda tangan. Silakan ibu menuju bed, saya akan periksa ibu. Dokter, Mbak Lia, ibu sudah saya periksa, tindakan HD sudah bisa dimulai. Untuk persiapan HD sudah saya tulis di catatan integrasi. Baik dokter, saya laksanakan. Baik dokter, silakan ibu, saya akan melakukan tindakan hemodialisanya. HD sendiri adalah terapi pengganti ginjal dengan menggunakan ginjal buatan. Tujuannya untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh ibu yang tidak bisa keluar melalui air kencing ibu. Dalam tindakan HD ini saya akan melakukan berbagai macam prosedur. Di antaranya saya akan menggunakan akses yang ibu punya yang ada di bahu kanan ibu. Nanti selang itu akan saya hubungkan dengan selang mesin ini, kemudian darah akan keluar menuju mesin hemodialisa ini, kemudian akan tercuci dalam ginjal buatan ini, kemudian darah yang bersih akan kembali ke tubuh ibu. Proses ini akan terjadi terus-menerus, jadi ibu jangan khawatir apabila selama tindakan ini berlangsung ibu mengeluh seperti mual, pusing, mata berkunang-kunang, keringat dingin, jantung berdebar atau nyeri dada. Segera beritahukan kepada kami Bu, supaya kami dapat melakukan penanganan kepada ibu. Jangan khawatir, kami akan memonitoring setiap saat kondisi ibu selama proses HD ini berlangsung. Demikian ibu penjelasan dari saya, HD akan segera dilakukan. Ibu, tindakan HD telah selesai. Bagaimana ibu? Ada yang ibu rasakan atau ada yang ibu keluhkan? Bisa ibu sampaikan. aduh suster, cuman agak lemes aja sedikit. Tidak apa-apa ibu, kondisi ibu baik. Tekanan darah dan nadi ibu pun baik. Nanti dibuat istirahat di sini dulu ibu. Kalau sudah merasa lebih baik, ibu baru boleh pulang. Tapi sebelum pulang ibu, saya akan menyuntikkan eritropoietin dan saya akan menimbang berat badan ibu lagi. Baik suster. Terima kasih suster untuk pelayanan yang telah diberikan kepada kakak saya. Dengan senang hati ibu, untuk HD selanjutnya seperti petugas administrasi kami jelaskan, ibu bisa minta rujukan dari dokter keluarga yang kemudian diserahkan kepada kami dan kami akan memberikan penjadwalan untuk HD reguler ibu. Terima kasih suster. Dengan senang hati ibu,